kasih Tuhan. Tetap semangat, apapun yang terjadi, semua atas izin Tuhan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan semangat, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu mengangkat kita dalam keadaan apapun. Amin. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkatiku. Terima kasih. Dari awal kita katakan, Tuhan Kau yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Raja, Juru Selamat kita. Apapun keadaan kita, percaya Dia adalah Juru Selamat, satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu saja yang ikut bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apapun keadaan kita, badai apapun di dalam kehidupan kita, tetap Tuhan perlindungan kita. Wabah corona boleh melanda, tapi Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Angkat tangan kita. Ya Yesus bersatu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bersatu di dunia. Ibadah badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus menunggaku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menunggaku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus menunggaku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menunggaku di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi, ya Yesus, ya Yesus menunggaku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menunggaku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Jangan takut terhadap apapun, termasuk wabah yang melanda. Takut sama Tuhan. Tuhan yang memberi keselamatan, Tuhan yang memagari kita. Kita tidak perlu takut akan apapun, karena Tuhan adalah benteng perlindungan. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita doakan negeri kita agar kemuliaan Tuhan melingkupi Indonesia. Segala wabah virus corona diangkat, dihancurkan sama Tuhan, dan kemenangan yang besar ada di negara kita. Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Lingkupi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Segarkan dengan segala air-Mu Bapa. Sehingga kami umat-Mu, anak-anak Tuhan, boleh bangkit untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat mengubahkan hati kami, terlebih buat jemaat berseba di tempat ini, sehingga meskipun keadaan semakin bergelora, tetapi iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus semakin hari semakin kuat. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ibadah raya Minggu 24 Mei 2020. Seperti kita ketahui bahwa kita saat ini adalah masih dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan melihat pesan Tuhan terhadap saudara dan saya di dalam saat-saat di mana ini adalah saat-saat setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan para murid-muridnya menantikan janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan kita yang pertama di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan ini? Yaitu murid-muridnya harus menjadi saksi. Ya, dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan ini merupakan jawaban atas permohonan para murid-muridnya, permintaan para murid-muridnya kepada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mari kita perhatikan di ayat 6 di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Ini pernyataan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan, kalau Bapak Ibu juga membaca firman Tuhan ini, apalagi kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini mundur, yaitu di Injil Lukas, saudara perlu tahu bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dokter Lukas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Kasih Tuhan, kembali saya baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, merupakan suatu permohonan kepada Tuhan Yesus. Itu dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan kami? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid-muridnya masih belum mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini.
para murid-muridnya berharap dengan sangat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi raja yang adil, di mana pemerintahan Mesias atau Tuhan Yesus Kristus itu berlangsung secara makmur, penuh keadilan, penuh dengan kebenaran, seperti yang dijanjikan dalam nubuatan kitab para nabi, yaitu janji Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi terhadap pertanyaan para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 7, di situ dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwasanya Tuhan memberikan tanda-tanda akhir zaman, memberikan tanda-tanda kedatangan Tuhan, memberikan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi ingat, Tuhan memberikan tanda-tanda, bukan waktu dan masanya. Yang dikasih Tuhan, Injil mencatat secara khusus, yaitu di Matius 24, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat-saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan muncul Mesias-Mesias palsu. Ada bencana-bencana, ada penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu diberitakan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi, dan yang akan digenapi. Bahkan saat ini ramai di media sosial bahwa kejadian bencana alam, pandemi COVID-19 ini merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda pada zaman kisah, berbeda dengan zaman para rasul, murid-murid Tuhan pada waktu abad yang pertama, berbeda dengan saat ini. Saudara dan saya dimanja oleh kenyamanan hidup, kenikmatan hidup. Bahkan dengan smartphone ini, dengan gadget ini, semuanya bisa saudara raih. Parahnya, gadget ini ya seolah-olah tidak membutuhkan manusia yang lain. Dengan gadget ini, saudara yang kasih Tuhan, manusia tidak lagi identik dengan makhluk sosial. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di era milenium ini, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana manusia dengan kebutuhannya yang banyak, belum lagi pikiran manusia sudah dibutuhkan dalam hal-hal yang konsumtif, meningkatkan nilai diri. Bagaimana dirinya bisa mendapat harga diri daripada orang lain. Bagaimana untuk mendapatkan barang, mendapatkan yang diinginkan. Saudara yang kasih Tuhan, bisa diraih dengan cara kredit. Memiliki barang dulu walaupun tidak punya uang. Hal-hal itu, saudara yang kasih Tuhan, di era milenial ini, di era milenium ini,
banyak manusia yang stres. Banyak manusia yang mengejar jabatan, mengejar nilai diri. Bahkan mereka tidak segan-segan menjatuhkan orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, yaitu di situ dikatakan Tuhan menekankan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Maksudnya apa, saudara yang kasih Tuhan? Tuhan melanjutkan di bagian selanjutnya, supaya hari Tuhan, supaya kedatangan Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini dalam keadaan apapun, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan banyaknya tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk meningkatkan nilai diri, untuk meningkatkan hal-hal yang duniawi, dengan kebutuhan yang semakin banyak, biarlah semuanya itu tidak mengikat saudara, tidak menjauhkan dari saudara dan saya daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara dan saya tetap dekat dengan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya senantiasa dikendalikan dan dikontrol oleh Tuhan. Sehingga saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara dan saya didapati siap sedia, tidak mabuk atau tidak jatuh dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sikap berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki. Bersama-sama kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai yang kelima. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara dan saya menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan masanya. Saudara dan saya harus hidup dalam terang firman Tuhan. Saudara dan saya harus hidup di dalam terang, hidup di dalam siang, kata firman Tuhan. Karena apa? Kalau saudara dan saya hidup di dalam terang, saudara dan saya akan tahu hari, akan siap hari Tuhan itu datang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti pemazmur katakan, firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi jadikanlah firman Tuhan itu menjadi petunjuk kehidupan saudara dan saya. Sediakan waktu untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Manfaatkan teknologi yang ada ini untuk saudara dan saya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah, lewat siaran-siaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian terakhir, bagian yang ketiga daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana saudara dan saya harus hidup berjaga-jaga di dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara dan saya tidak ada yang tahu. Mari kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali secara khusus buat saudara dan saya bukan menjadi sesuatu yang membingungkan, seharusnya bukan menjadi sesuatu yang menggelisahkan buat saudara dan saya. Kalau saudara akhir-akhir ini menerima broadcast, menerima berita lewat WhatsApp, lewat Instagram, dengan kejadian-kejadian zaman akhir-akhir ini, mereka mengambil kesimpulan seolah-olah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Saudara yang kasih Tuhan, pesan firman Tuhan, saudara dan saya tidak boleh bingung dan gelisah. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Selanjutnya kita akan lihat firman Tuhan. Seharusnya berita kedatangan Tuhan adalah suatu penghiburan yang luar biasa. Kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai ke 18. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18. 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang dikasih Tuhan, bulan firman Tuhan pada pagi hari ini, 3 hal yang harus saudara dan saya miliki jelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk saudara dan saya, yaitu yang pertama, mari kita waspada, jaga terhadap hal-hal dunia. Jangan sampai hal-hal duniawi itu, kesenangan, nikmatan hidup, memalingkan saudara dan saya, memalingkan kita semua. Yang kedua, biarlah Bapak Ibu sekalian, jelang kedatangan Tuhan, hidup senantiasa di dalam terang firman Tuhan. Bacalah waktu, bacalah untuk selalu, biarlah saudara dan saya selalu membaca dan merenungkan firman. Manfaatkan teknologi yang saat ini begitu pesat, mendengarkan banyak-banyak firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai, sehingga iman saudara dan saya dikuatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah peristiwa akhir zaman tidak membuat saudara dan saya gelisah, tapi hal itu menjadi kesukaan yang luar biasa, karena saudara dan saya yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang, jika saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, berjuang untuk melakukan kehendak-Nya, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Saudara dan saya diangkat, saudara dan saya akan bersama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saudara dan saya tak bersuka cita, walaupun kita di dalam penantian kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi justru
masa waktu yang ada ini merupakan kesempatan bagi saudara dan saya untuk senantiasa hidup menyenangkan. Sama-sama kita meresponi firman Tuhan. Kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, tahu kapan. Yang pasti, kali itu sudah Engkau pilih, sudah Engkau tebus, sudah Engkau selamat. Akan menjemput kami di awan-awan. Seperti janji-Mu, kami anak-anak-Mu, anak Tuhan yang biasa bersama dengan Engkau. Tapi kami semua anak-anak Tuhan, secara khusus dan mengikuti ibadah. Ya Tuhan, biarlah kekuatan daripada Engkau melalui firman-Mu. Tuhan, dari ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ya Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan bijaksanaan diambil negara kami boleh memberikan kemakmuran, kemajuan buat bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Agar pemerintah kami diberi hikmat, dunia diberi hikmat ya Tuhan Yesus, untuk bisa mengatasi semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita biar berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kasih dan cintanya hati saudara dan saya hari ini. Berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.